Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar PLBJ bab 11, yaitu alat komunikasi elektronik. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai ya, materi 11, yaitu alat komunikasi elektronik. Langsung saja kalian buka bukunya halaman 128. Kita baca yang poin A, mengenal alat komunikasi elektronik. Alat komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan seseorang kepada orang lain. Bentuk alat komunikasi terbagi menjadi 3, yaitu alat komunikasi berupa simbol, alat komunikasi berupa tulisan atau cetak, dan alat komunikasi berupa elektronik. Alat komunikasi simbol. Alat komunikasi simbol berupa tanda-tanda tertentu, baik berupa bunyi, gerak, gambar, maupun warna. Nah, di sini Ibu punya beberapa gambar ya, yaitu di alat komunikasi simbol berupa bunyi ada kentongan ya. Biasanya kentongan ini dipakai warga desa pada zaman dahulu. Lalu ada simbol gerak, yaitu ini semapur pramuka. Kalian sudah pasti tahu ya bentuk gerak ini. Dan yang ketiga adalah gambar. Nah, di sini gambar rambu lalu lintas. Kalian bisa buka bukunya di halaman 129. Selanjutnya, alat komunikasi cetak atau tulisan. Alat komunikasi cetak adalah alat komunikasi yang berupa barang cetakan, misalnya buku, koran, majalah, dan lain-lain. Di buku kalian itu terdapat beberapa contoh dari alat komunikasi cetak. Ya, Ibu di sini mengambil 3 contoh. Ada koran, majalah, dan brosur. Ya, koran adalah surat kabar berbentuk lembaran. Majalah adalah surat kabar berbentuk buku. Brosur adalah lembaran dalam bentuk kecil yang berisi informasi. Ketiga komunikasi cetak ini masih dapat kalian temukan di zaman sekarang. Selanjutnya di halaman 130 ada alat komunikasi elektronik. Alat komunikasi elektronik adalah alat komunikasi yang menggunakan sarana elektronik. Nah, yang pertama ada handphone. Handphone atau ponsel adalah pesawat telepon genggam yang menggunakan teknologi jaringan atau satelit. Yang kedua adalah gambar faksimil. Ya, adalah alat komunikasi yang dapat mengirim fotokopi surat dalam jarak jauh. Lalu di sini ada Google ya, atau internet. Adalah alat komunikasi modern yang menggunakan jaringan komputer yang telah diprogram terlebih dahulu.
alat komunikasi ini ya ada yang sering kita gunakan sehari-hari dan ada yang tidak. Contohnya faksimil. Nah, ini kita jarang menggunakan benda tersebut ya. Karena memang tidak familiar di kehidupan sehari-hari. Jenis alat komunikasi elektronik. Alat komunikasi elektronik yang sering digunakan di masyarakat pada umumnya adalah radio, televisi, handphone, internet, dan sebagainya. Selanjutnya ada alat komunikasi internet. Internet adalah singkatan dari kata interconnection networking. Arti internet secara umum adalah jaringan komputer yang terhubung menggunakan sistem TCP or IP. Nah, biasanya internet di zaman sekarang ini sangat dibutuhkan oleh jutaan orang di dunia. Ya, di zaman sekarang itu kita menjadi sebuah ketergantungan dengan internet. Karena dengan internet kita bisa mencari apa yang kita butuhkan. Misalnya kita bisa mencari tutorial membuat kue, terus bagaimana cara menggunakan komputer, dan informasi-informasi lainnya yang kalian inginkan. Bisa kita buka halaman 131, cara menggunakan alat komunikasi internet. Google adalah salah satu mesin pencari terbaik saat ini yang sudah banyak penggunanya dari berbagai penjuru dunia. Kalian dapat menemukan informasi seputar tutorial, tips dan trik, dan informasi lainnya. Hayo, siapa di sini yang sehari aja tidak menggunakan Google? Apakah ada? Cara menggunakan alat komunikasi internet. Kalian bisa melihat di halaman 132. Nah, di halaman 132 itu langkah-langkah kita membuka Google di laptop atau komputer. Tapi sepertinya Ibu yakin kalian sudah pada bisa semua ya membuka Google di laptop atau komputer ataupun di handphone. Selanjutnya ada nilai-nilai luhur dalam komunikasi elektronik. Nah, yang pertama, mempermudah pekerjaan manusia. Yang kedua, menambah wawasan pengetahuan. Yang ketiga, menambah keterampilan. Dan yang keempat adalah mempermudah berkomunikasi kita antar negara. Sekian penjelasan Ibu tentang bab 11. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai akhir. Dan sekarang Ibu akan memberikan tugas kalian. Silahkan buka halaman 135 sampai 136 ya. Kalian bisa kerjakan bagian A pilihan ganda dan bagian B isian. Kalian bisa kerjakan di buku paket dan bisa juga kerjakan di buku tulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.